Di matamu masih tersimpan selaksa peristiwa, hempasan dan benturan terpahan di keningmu. Kau nampak tua dan lelah, keringat mengkucur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Loh, kok malah main gitaran, Pak? Ya, Bukannya ini hari Selasa, malamnya malam ngaji. ini latihan. Terus gitar itu kan termasuk juga bisa dikatakan ngaji lah. Wah. Monggo silakan itu ya. Ini Iya. berarti sampean itu membuat dalil sendiri, Pak. Ya, tidak masalah dalilnya, Pak Salman. Gini loh, ini menurut saya ya. Iya, ya gimana? Kan bermain musik ya, main gitar itu kan bukan dilihat musik sama gitarnya. Menurut saya ya. Jadi selama main musik atau gitar, kalau itu fungsinya untuk mengabarkan, menyampaikan kebaikan, insya Allah itu juga disebut dakwah ya. Tapi saya dengar tadi nadanya bukan nada ngaji, sampean tadi. Tidak. Nadanya nada ngaji. lagu. Loh, memang latihan lagu kok nada ngaji? Loh, gak bisa. Kalau namanya gitaran ngaji itu nadanya nada ngaji, nada sholawatan. Oh, kalau itu namanya seni hadra. Iya. Aduh. Kalau ngaji seperti ini, apalagi saya ini kan seneng lagu Ebit ya. Nah. Maka saya juga menyanyikan lagu Ebit. Sampai tahu lagu Ebit. Lagunya lo begini. Lagunya Coba tentang gimana? Praktekan dulu. kisah kemanusiaan, kepahlawanan dan cinta ya. Masya Allah. Di dalamnya ada agamanya ya. Gini. Pakai gitar atau tidak? Iya pakai gitar dong, Ya. biar enak suaranya. Pakai model 2. Ya. Nggak pakai gitar sama pakai gitar ya. Ya. Sekarang nggak pakai gitar dulu gini. Di matamu masih tersimpan selaksa peristiwa, empasan dan benturan terpahat di keningmu. Kau nampak tua dan lelah, keringat mengkucur deras, namun kau tetap dapat. Meski nafasmu kadang tersengal, menanggung beban yang makin syarat, kau tetap bertahan. Mau ref lagi satunya ya? Ya, Oke. coba. Engkau telah mengerti hitam dan merah jalan ini, keriput tulang pipimu gambaran perjuangan. Bahumu yang dulu kekar legam terbakar matahari, kini kurus dan terbungkus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz. Ngapain ini? Ini loh Ustaz ya. Saya tadi kan ngomong Ustaz ya. Ngomong ya. Saya taruhnya dulu ya. Nah ini, saya Iya. tadi masih ngupas ini nih. Oh ya, buat tadi ya gini. biar sehat, ya. Ya, terima kasih. Kan tadi saya pas latihan gitar ya. Kan memang hari Selasa kan pas ngaji. Saya gitaran terus sama Pak Salman. Duh, kok gitaran kan termasuk bukan perbuatan ngaji gitu Ustaz. Terus saya bilang gitar itu kan memang terkait musik. Kalau musik itu untuk menyampaikan kebaikan, itu saya nyampaikan itu termasuk dakwah Pak Salman gitu ya. Kalau gitar untuk ngeper orang itu gak dakwah ya. Itu namanya non dakwah ya gitu Ustaz. Tapi beda Gimana, Ustaz, ya? makanya. Supaya Pak Salman dan saya ini ada pencerahan terkait masalah musik ini loh, supaya gak debatable aja. Artinya kok musik ini disebut perbuatan bukan ngaji nggih Ustaz, monggo Ustaz ya. Ini posisi nggak salah. Oh iya. Oh iya. Ganti sih. Iya, betul. Posisinya. Ini namanya kelemahan memahami posisi. Nah. Monggo bergeser Tat, nggih betul monggo ya. Iya. Allah. Monggo ya.
musik ini loh. Tadi saya bukan dicurigai, dituduh katanya bukan ngaji ya. Padahal batin saya, aku main musik ini ada yang saya sampaikan, pesannya kita ini ingat akan jasa ayah. Makanya judulnya ayah. Barangkali itu ada pemirsa yang ternyata lagu ini mengingat tentang jasa-jasa ayah. Orang tua ya. Orang tua. Dalam pikiran saya menyampaikan kebaikan itu termasuk ngaji, bukan masalah gitarnya, masalah fungsinya Ustadz. Ya. Mas Salman ini ujuk-ujuk nuduh Ustadz ya. Wah, ini yang apa ya? Atau yang salah saya nggak tahu. Tapi menuduh itu kan juga termasuk perbuatan yang menuduh. Nggih Ustadz ya, saya dituduh tadi Ustadz ya. Oke ya. Jadi kalau masalah musik itu ya harus dilihat beberapa kriteria. Yang pertama orang yang menyanyikan. Nah, kalau Pak Herman kira-kira timbul fitnah apa enggak? Iya, jelas. Siapa yang tertarik kalau Pak Herman nyanyi? Nah, dia bukan penyanyi. Nah, makanya nggak ada yang tertarik, berarti nggak timbul fitnah. Seandainya ini wanita yang seksi, kira-kira timbul fitnah nggak Pak Herman? Kalau wanita seksi Yang nyanyi pakai gitar, wah ini bisa bisa menimbulkan fitnah. fitnah. Nah, jadi satu yang pertama yang harus dilihat itu orang yang menyanyikan dulu. Yang kedua tempatnya di mana. Meskipun kita sholawatan pakai banjarian, tapi tempatnya di klub-klub malam, ya haram tetap. Ya. Nah, jadi harus tempatnya disesuaikan. Gitaran di sini, apalagi isinya nasihat, tidak masalah. Yang penting isinya bukan maksiat. Ya. Tapi kalau gitarannya di dalam masjid, ya kan nggak pas juga. Ya. Nyanyinya sudah bagus, sholawatan, tapi dilakukan di waktu malam, tengah malam orang-orang tidur, boleh apa enggak? Tidak boleh ganggu ya. Jadi waktunya juga diperhatikan. Jadi bukan masalah alatnya, ya, tapi nasihatnya, tempatnya di mana, waktunya itu kapan, siapa yang membawakan lagu, isinya maksiat atau enggak. Kalau malah memberikan motivasi, semangat, kayak lagu yang biasa saya nyanyikan itu loh. Hujan gak hujan ngaji kan pernah Iya, ingat? Nah itu kan lagu juga. Ya, lagu. Dan Masih ingat Pak Salman lagunya gimana? Maulaya salli wa sal. Terus limdai man abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Kawan yuk kita ngaji kepada para kiai sebagai bekal di saat mati. Hujan gak hujan Tetap ngaji. Kira-kira tambah Ya. semangat enggak? Ya itu mensengati. Ya enggak semangat harus isinya enggak sholawat kan? Bukan, betul. tapi isinya nasihat. Itu juga enggak apa-apa. Ya. Oke, Ya. sekarang kita lanjut ngaji ya, biar enggak Berarti terlalu saya malam. supaya tak cek ulang. Karena saya tadi dituduh kan gak enak. Harus dikelirkan ya. Ini disebut tabayun atau apa begini Pak Salman ya. Dari penjelasan Ustadz ya. Saya pegang gitar tadi ya. Dalam pikiran saya kan menyampaikan kebaikan. Dan tempatnya ini termasuk tidak di musola ya. Dan tampilan saya Nggak menimbulkan fitnah. tidak dalam posisi pakaian yang menimbulkan masalah ya, fitnah. Waktunya Dan waktunya juga standar ya. ganggu orang lain dan tidak terlalu ekstrim waktunya ya. Artinya dari sisi kriteria tadi termasuk boleh Ustaz ya? Ya boleh. Insya Allah boleh ya. Oke, Ya. yuk, sekarang kita ngaji ya, lanjutan Ya, yang kemarin. monggo ya. Gitarnya letakkan dulu. Ya. Wes berdirikan aja di samping, wes tidurkan. Ya. Sekalian dibuka, melanjutkan masker protokol. Kayaknya ada tamu Ustaz. Oh, masih undangan ini. Ya. Monggo, Ya. katanya ada undangan. Oh ya, makasih undangannya. Undangan Ya. mami ini. Oke, monggo. Matur nuwun Ustaz. Oke. Ya, sekalian dibuka. Ya, nggih. Undangan imam ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah pada malam hari ini kita melaksanakan pengajian rutin Selasaan, pengajian bareng Al Anwar yang diasuh oleh Ustadz Anwar Musyadat, dan pada malam hari ini melanjutkan kajian hari Selasa yang kapan hari terkait puasa, tetapi pada minggu yang lalu, Selasa yang lalu terkait berpuasanya nabi-nabi sebelumnya. Dan pada malam hari ini
karena bulan Ramadan dalam waktu beberapa hari akan tiba, maka pada malam hari ini tema kajiannya seputar Ramadan. Dan tentunya ini menjadi penting untuk disimak supaya pada malam hari ini terkait bulan Ramadan yang merupakan bulan ampunan menjadi satu wawasan yang nanti akan Ustadz Sadat sampaikan. Mudah-mudahan dengan ngaji pada malam hari ini ada hikmah yang bisa kita dapat sehingga pada saat melaksanakan puasa Ramadan itu ada ilmu yang mendasari. Dan kalau terkait ilmu Ustadz ya, saya ingat banget apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Beliau bilang begini, semuanya itu akan binasa kecuali orang-orang yang berilmu. Sebentar, biar tambah pantas pegang ini. Oh ya. Jadi kayak Ya, oke. Jadi ya, ulangi. Jadi tongkat ini bukan masalah tongkatnya, bukan masalah dari apa dibuatnya, dan juga bukan masalah harganya, tetapi ada makna bahwa tongkat ini panduan, Ustaz ya. Jadi tongkat itu memandu supaya orang itu berada pada jalan yang memang dikehendaki oleh si penciptanya, Gusti Allah. Nggih. Ya, ulangi lagi ya, Ustaz ya. Jadi terkait kajian pada malam hari ini kan tentang ilmu masalah Ramadan, supaya pada saat melaksanakan puasa Ramadan itu ada ilmu yang mendasarinya, sehingga ada ilmu yang akan mendasarinya dan itu akan membuat kesempurnaan dari puasa kita ya. Dan pada saat bicara ilmu ini saya ingat dan teringat banget apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Beliau menyampaikan begini ya, semua akan binasa kecuali orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu semuanya juga akan binasa kecuali orang-orang yang beramal. Dan orang-orang yang beramal semuanya juga akan binasa kecuali orang-orang yang ikhlas. Dan itu menjadi satu levelisasi, artinya ikhlas itu menjadi tingkatan top markotopnya ya. Nah, pada malam hari ini karena terkait dengan akan datangnya bulan Ramadan, tentang ilmu sekitar puasa, ini khususnya masalah bahwa bulan puasa ini adalah bulan ampunan. Mengapa demikian dan hujah-hujah yang menguatkan seperti apa? Monggo Ustadz bisa sampaikan Ustadz ya. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Nawaina ta'allum wa ta'lim, tazakkur wa tadhkir wal naf' wal intifa' wal ifadah wal istifada wal hass ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair wa ibtigha' wajhillah mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wassahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan la sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani wa ila jami' ahli al-qubur wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi wa la magharibiha barriha wa bahriha khususan la abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wa masyayikhina wa masyayikhina wa asatidatina khususan la arwahi Kiai Haji Rajan Panjimal Sya'rani Radan Kiai Haji Hasyim Asy'ari Kiai Haji Muhammad Mas'ud Khairuddin Kiai Abdul Muhid Anwar Raden Ayu Qurratul Aini Nyai Antema Sakama Bapak Setia Budi Bapak Edi Priyanto Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah untuk ahli kubur dari jamaah Majelis Al-Anwar khususnya.
yaitu dari Nizar Mansion, Star Safira Blok A, Blok B, Blok C, terus dari Kafling Bohar, dari mana lagi? Gerudo, dari Sukodono, Buduran, Geluran. Mudah-mudahan ahli kubur dari kita semuanya mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah. Amin. Dan untuk kita semuanya mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Amin. Rizki kita lancar. Amin. Dan mudah-mudahan jika kelak kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum saya mulai, tadi ada yang bertanya ke saya, Pak Herman. Ustaz, mari kita kembalikan kepada yang punya hak ya. Tadi saya pinjam ya. Ngapunten tadi dipinjam ya. Allah. Ya. Jadi ada yang bertanya kepada saya, Ustadz, sekarang kan musim penyebaran virus COVID-19. Ya. Kira-kira supaya kita bisa terlindungi, Al-Quran itu kan obat, Ustadz. Kira-kira surat apa yang harus saya baca, Ustadz, supaya terlindung dari COVID-19? Nah, tadi ada yang tanya seperti itu. Ya, Ya saya jawab, Pak Herman. Ya. Emangnya ada, Ustadz, surat yang bisa kita baca? Ada. Tahu kira-kira surat apa? Kalau Menurut Pak Herman surat apa kira-kira? selama saya ngaji ya, mudah-mudahan nggak salah. Itu Al-Falaq itu. Al-Falaq. Iya. Tapi tahu jawaban saya apa Pak Herman tadi? Kan nanya surat apa yang seharusnya saya baca, Ustaz? Saya jawab surat edaran pemerintah dari gubernur. Ya kan? Presiden, gubernur. Wes ikuti surat edaran pemerintah itu. Gak usah ngeyel, wes di rumah, ibadah di rumah, insya Allah bebas. Surat edaran pemerintah. Pemerintah pun kan juga saat mutuskan itu kan gak lepas dari pendapat ulama yang diwakili MUI ya, dan dari tim kesehatan ya. Artinya ngikuti pemerintah itu sudah posisi paling aman, Ustaz ya. Ya, oke, kita mulai ya. Jadi saya enggak jawab Al-Falaq tadi gimana nasibnya ya? Masa jawaban saya sia-sia ya? Ya adalah ya. Ada ya, oke ada ya. Masa enggak ada obat ya kan? Obat dari Quran pasti betul, obat ada ya. Kita mulai aja ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Melanjutkan kajian kita tentang Ramadan. Kemarin sudah saya sampaikan tentang definisi dan makna Ramadan, puasa-puasa umat-umat terdahulu. Nah sekarang salah satu keutamaan dari bulan Ramadan, yaitu bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh ampunan. Dan di dalam hadis itu disebutkan tentang ampunan yang akan diberikan ketika bulan Ramadan. Salah satu hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Jadi di situ disebutkan man shoma ramadhana, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, atas dasar keimanan kepada Allah, ridha terhadap kewajiban yang Allah berikan untuk berpuasa di dalam bulan Ramadan, tidak membenci kewajiban tersebut. Jadi kita itu menerima, senang dengan datangnya bulan Ramadan. Dan juga ridha, saya ini enggak terbebani dengan puasa ini. Kan kadang-kadang, aduh puasa lagi. Ada kan kadang-kadang? Nah kayak gitu enggak akan termasuk orang yang mendapatkan ampunan dari Allah. Jadi di sini disebutkan imanan, dia itu tidak merasa berat, ridha terhadap kewajiban yang Allah berikan kepadanya untuk berpuasa di bulan Ramadan. Wahtisaban, mengharap pahala dari Allah. Jadi melakukannya hanya semata-mata karena Allah. Iman dan wahtisaban, maka kalau dua ini dipenuhi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosa yang dulu. Ada lagi hadis yang hampir sama. Man qama ramadhana, siapa yang menghidupkan, mendirikan tarawih misalnya, ibadah di bulan Ramadan, iman dan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, ini akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Imam Nawawi menjelaskan maksudnya qiyamu Ramadan itu apa? Wal muradu bi qiyami Ramadan salatut tarawih. Jadi siapa yang salat tarawih di bulan Ramadan dan dia itu melakukan dengan penuh keimanan seperti tadi tidak merasa berat dengan tarawih. Dan juga wahtisaban, mengharap pahala dari Allah, semata-mata mengerjakannya karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosa yang terdahulu. Nah, kalau kita kan melakukan tarawih di masjid biasanya berapa rakaat? Ada yang 20 rakaat plus 3.
8 plus 8 plus 3. 3. Tapi kalau kita kan pakai pendapatnya mazhab Syafi'i, jadi jumlahnya 20 rakaat plus 3. Memang kalau kita berbicara tentang rakaat tarawih itu, 4 mazhab nggak ada yang mengatakan 8 plus 3. Jadi kayak mazhab Syafi'i mengatakan jumlahnya 20 plus 3. Mazhab Hambali 20 plus 3. Hanafi 20 plus 3. Mazhab Maliki 36 plus 3. banyak ya Ustaz. Capek Ustaz. Lah iya, itu. Jadi nggak ada yang mengatakan 8 plus 3. Ya cuma sekarang ini. Ya tapi nggak apa-apa, nggak boleh menyalahkan. Yang mau sholat 23 silahkan, yang tidak 23 misalnya melakukan berapa? 11 ya juga silahkan. Ya. Betul? Intinya tidak menyalahkan itu. Saya suka ya. Betul. Iya. Nah sekarang kan model-model cuma belajar mingguan, ya Sabtu Minggu belajarnya cuma wes mudah menyalahkan. Nah itu yang seharusnya untuk kita ini jangan sampai terjadi. Ya. Apalagi kita kan harus sadar, kita ini siapa kok mudah menyalahkan ulama-ulama yang berbeda pendapat dengan kita. Sudahlah. Oh enggak sholat loh, enggak apa-apa, enggak dosa. Iya. Betul. Kok dimasalahkan antara 11 dan 23? Malah Gus Dur ketika bersama Presiden Soeharto nanya Presiden Soeharto, Gus sekarang waktunya tarawih? Iya. Gimana tarawihnya? Sholatnya berapa? Gus Dur itu jawab, ini mau pakai NU yang asli atau NU yang versi baru? Nanya kalau NU yang asli itu seperti apa? 20 plus 3 katanya Gus Dur. Loh kalau versi baru diskon 60%. Lu berapa Gus? 11 rakaat. Gak masalah. Gak masalah ya. Ya, betul. aman kalau kayak gitu. Benar? Iya. Jadi orang kalau ilmunya di situ sudah level seperti itu, jadi perbedaan itu nggak terlalu dibesar-besarkan ya. Malah itu menjadi rahmat. Jadi enak. Ya. Saya nggak sempat sholat 23, saya ambil 11. Mungkin mau melakukan perjalanan buru-buru. Ya sudah 11 selesai. Saya kalau ngimami di Masjid Muhammadiyah, ada juga di Masjid NU. Pernah saya ngimami di Masjid NU, tapi diingatkan sama jamaahnya juga takmirnya. Ustadz mohon maaf, ini masjidnya Masjid NU, tapi sholatnya 8 plus 3. Oh, saya acungi jempol. Alhamdulillah, tahu kan. Saya senang. Alhamdulillah bisa cepet gitu. Iya. Jadinya cuma 15 menit selesai. 15 menit ya. Masya Allah. Dan memang secara adab harus seperti itu ya. Ya iya, saya artinya hargai. Kalau berada di komunitas Muhammadiyah, di situ menjadi imam, jamaahnya mayoritas Muhammadiyah, ya harus 11 itu ya. Nah iya, saya juga pernah ngimami di Baitul Jannah di Surabaya, Masjid Muhammadiyah diingatkan, Ustadz nanti nggak perlu pakai zikir. Siap. Sholatnya 11 rakaat. Siap. Terus habis itu sudah pulang Ustaz. Oke. Selesai. Kalau sudah 11 gitu, Ustadz kan biasanya 23. Itu nambah atau sudah cukup itu aja? Sudah cukup. Sudah ya. Sudah cukup ya. Nambahnya tahajud kalau saya. Ya, artinya mau nambah sebenarnya nggak masalah. Artinya jumlah rakaat itu tidak menjadi ukuran. Yang menjadi ukuran itu keikhlasannya dan niat untuk rukunnya itu ya. Rukun itu mahal ya. Rukun itu yang wajib. Sholat tarawih itu sunnah. Tapi yang afdol ya bagi yang berpendapat 23 ya harusnya habis pulang nambah. Ya itu yang afdol. Oke, jelas ya. Kita lanjut dulu. Ada lagi hadis yang lain, wa man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, dan barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah. Ya, malam Lailatul Qadar kan biasanya kita berlomba-lomba iktikaf di masjid. Betul. Siapa yang menghidupkan akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Makanya kan berlomba-lomba untuk iktikaf. Malam-malam tahajud bersama. Tapi kalau sekarang kan sudah enggak ya. Sudah agak dikurangi dulu. Dikurangi dulu. Apakah bisa Ustaz kita tidak iktikaf di masjid mendapatkan Lailatul Qadar? Bisa. Bisa Ustaz. Loh bisa, meskipun di rumah bisa, di musola bisa. Jadi tidak harus di masjid. Kenapa kok memilih di masjid? Karena kalau di masjid itu kan nilainya iktikaf. Ketiduran saat di masjid itu bernilai iktikaf. Kalau niatnya iktikaf. Kalau di rumah ketiduran ya nggak dapat. Kecuali waktu mau tidur memang diniatkan saya mau tidur dengan sunnah-sunnahnya diamalkan. Makanya kalau ada hadis yang mengatakan tidurnya orang berpuasa itu apa? Ibadah. Ada yang mengatakan sebenarnya hadisnya itu lemah. Cuma tidak salah. Maksudnya lemah tapi ada kebaikannya. Ada kebaikannya. Jadi kalau kita tidur
melakukan dengan sesuai apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka itu akan berpahala. Saya tidur ini supaya saya bisa menahan diri, menahan hawa nafsu saya, tidak tergoda, nggak ngumpul-ngumpul akhirnya gosip waktu bulan Ramadan. Pahala itu tidurnya yang kayak gitu. Tapi kalau cuma tidur tanpa niat apa-apa, tidur plak wis maghrib wis bangun, itu yang nggak berpahala. Jadi beda, harus dibedakan. Itu berarti tidur dengan status biasa ya. Jadi sesuai dengan niatnya tidurnya. Ketika tidur baca Bismika Allahumma ayya wa bismika amu, ya kan? Iya. Ya dengan sunnah-sunnahnya sebelum tidur gini. Diniatkan untuk supaya saya kuat menjalankan ibadah puasa dan lain sebagainya. Itu selama tidur mendapatkan pahala. Dinilai ibadah untuk menghindari hal-hal yang bisa merusak pahala puasa saya. Itu bernilai pahala. Kalau cuma sebatas tidur plak tanpa niat, ya karena memang malas gitu orangnya, nah itu nggak berpahala. Apalagi melewati sholat duhur, asar, baru maghrib baru bangun. Betul, menghilangkan banyak sholat ya. Ternyata kekuatan niat itu punya implikasi luar biasa ya terhadap pahala yang akan didapat Ustadz ya. Ustadz, nanya dikit Ustadz. Iya. Nanya dikit ya Ustadz ya. Tadi itu terkait puasa. Kalau orang itu beriman terus mengharap, itu mengharap. Terus ada orang pada saat Ramadan tiba, hatinya senang, ikhlas, dan ridho apa yang diwajibkan pada diri mereka, itu juga menjadi suatu yang sangat baik. Dan memang harus seperti itu, ridho ya. Cuma kadang gini Ustadz, untuk orang-orang yang suka duren ya, kalau puasa pas duren, ini agak sedikit mengganggu Ustadz ya. Waduh, pagi-pagi duren sudah dibuka-buka gitu di pinggir warung. Ini ternyata puasa itu kalau direnungkan itu ada kekuatan untuk menahan ya, ternyata kekuatan menahan. Ya menahan untuk emosi pingin makan, menahan untuk tidak mengumpat orang, dan menahan untuk tidak marah Ustadz ya. Karena marah terhadap orang yang sedang amarah itu memang akan menambah banyak kesulitan Ustadz ya. Nah, satu lagi nih Ustadz, gak panjang-panjang ya, kuatir kepanjangan. Ustadz, kalau di pikiran saya begini Ustadz ya, puasa Ramadan itu menurut saya itu latihan Ustadz, bukan sesungguhnya. Maksudnya begini, Ramadan itu latihan orang disuruh untuk berlomba-lomba melakukan kebaikan dengan iming-iming pahala yang memang situ dijanjikan ya. Nah sesungguhnya itu kan ujinya setelah puasa Ramadan. Kalau pada saat puasa Ramadan latihannya itu nggak bagus, artinya untuk bulan selanjutnya nggak bagus. Katakanlah di bulan Ramadan bagus, tapi pada bulan selanjutnya nggak bagus, berarti ya gagal. Jadi saya melihatnya puasa Ramadan itu betul-betul latihan ya. Untuk bulan-bulan selanjutnya, apakah ada konsistensi, ketetapan Ustadz? Matur nuwun Ustadz. Ya, betul kata Pak Herman itu. Jadi bulan Ramadan itu juga bulan latihan untuk kita. Kalau di bulan Ramadan kita kan dibiasakan akhirnya di Allah itu mengiming-imingi dengan pahala, obral pahala yang sangat besar sehingga membuat orang semangat untuk ibadah. Sholat sunnahnya dijaga, sholat 5 waktunya di masjid berjamaah terus, dan itu dilakukan selama sebulan penuh. Betul kan? Dan kalau misalkan kita melakukan sesuatu terus dibiasakan seperti itu, kira-kira terbiasa apa enggak? Oh, terbiasa. Nah, kalau kita terbiasa selama bulan Ramadan melakukan ibadah-ibadah seperti itu, maka itu diharapkan nanti di bulan yang lain akan terbiasa terus. Nah, itu latihan untuk istiqomah. Makanya kalau misalnya di bulan Ramadan sudah enggak istiqomah, sholat wis tetap pancet kayak dulu, pancet nanti setelah Ramadan. Makanya bulan latihan supaya nanti istiqomah ketika menghadapi 11 bulan berikutnya. Paham maksudnya? Betul katanya Pak Herman. Berarti istilah tatakun itu bukan untuk bulan Ramadan saja. Justru sampai muter ketemu Ramadan lagi. Sampai ketemu Ramadan lagi. Itu namanya istiqomah. Dilatih lagi. Mungkin terkikis ya kan? Selama 11 bulan awalnya istiqomah mulai menghilang. Dikit-dikit ya. Dihidupkan lagi oleh Allah, disemangati lagi. Ayo ini obral pahala, latihan lagi. Energinya muncul lagi. Muncul lagi istiqomah lagi. Nah, yang paling beruntung istiqomah terus, muter terus istiqomah. Itu ya. Itu yang diharapkan ya. Sehingga predikat takwa betul-betul menjadi menempel ya. Wah, kalau sudah takwa tempatnya di mana? Di surga. Makanya ketika bulan Ramadan yaitu diiming-imingi ampunan yang sangat besar. Siapa yang gini akan diampuni. Siapa yang gini akan diampuni. Tapi ingat,
ampunan di sini hanya sebatas ampunan dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar harus dengan cara taubatan nasuha. Misalkan berzina diganti dengan puasa, ya nggak bisa menghapus karena zina itu dosa besar. Makanya Jadi berzina diganti puasa, tobatnya nggak bisa. Kalau dibalik, puasa diganti zina malah bisa. Malah tambah parah ya, tambah parah. Resiko besar itu ya. maling ya, misalnya Iya. maling, nyuri, terus diganti umroh haji, nggak bisa. Nggak bisa, ya. Meskipun haji dan umroh bisa menghapus Iya. dosa-dosa. Iya. Di situ perlunya ngaji tuh. Jangan-jangan maling, merampok, Kan ada berzina. yang gitu Iya. kan, habis korupsi besar-besaran, umroh. Iya. Nggak bisa. Nggak bisa. Diinfakkan juga nggak bisa ya. Diinfakkan nggak bisa. Uang haram Iya. nggak bisa untuk dijadikan infak. Iya, kebaikan. Atau pernah meninggalkan sholat misalnya. Iya. Terus diganti dengan ibadah Ramadan. Nggak bisa. Harus tobat. Salah satu bentuk tobatnya mengkodok semua sholat yang pernah ditinggalkan. Makanya dalam hadis disebutkan as-shalawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza jtanabal kabair. Salat wajib 5 waktu, salat Jumat ke salat Jumat berikutnya. Ya. Terus puasa Ramadan ke puasa Ramadan berikutnya itu menghapuskan dosa-dosa di antara kedua waktu tersebut. Ya. Selama ia menjauhi dosa-dosa besar. Artinya apa? Dosa besar tidak bisa dihapus dengan itu. Amalan harus dengan taubat. Ya. Dan caranya bertaubat itu juga ada caranya, disebutkan caranya. Enggak sebatas mengatakan saya tobat, tapi ngulangi lagi. Itu belum taubat namanya. Makanya dalam Al-Qur'an itu disebutkan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Tubu ilallahi taubatan nasuha, bertobatlah kalian dengan taubatan nasuha, dengan sebenar-benarnya taubat. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Niscaya Rabb kalian akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian, memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Makanya Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar, dalam kitabnya Riyadhus Shalihin itu menyebutkan tentang 3 syarat ketika melakukan taubatan nasuha. Jadi harus dipenuhi 3 syarat ini. Apa 3 syarat ini? Jadi dalam kitab Al-Azkar itu disebutkan i'lam anna kullaman irtakaba ma'siyatan lazimahul mubadaratu ila taubah minha. Ketahuilah bahwa setiap orang yang melaksanakan dosa maka wajib baginya segera melaksanakan taubatan nasuha. Wa taubatu min huquqillahi ta'ala yushtaratu fiha thalathatu asya. Kalau kalian punya dosa besar kepada Allah yang hubungannya dengan hak-hak Allah, pernah meninggalkan sholat, pernah berzina dan lain-lain yang ada hubungannya dengan Allah pokoknya, maka harus dipenuhi 3 syarat. Apa saja yang 3 syarat itu? Ayyukli'a anil maksiyati fil hal. Yang pertama, apa kira-kira? Tidak mengulangi. Berhenti dari perbuatan dosa itu seketika itu juga. Misalkan hobinya apa? Minum minuman keras. Harus berhenti seketika itu. Bukan nyicipi. Wes sekali lagi wes. Nah, enggak boleh. Itu namanya enggak bertobat. Kalau berhenti dikit-dikit termasuk bukan bertobat Ya belum, langsung berhenti seketika itu. Artinya bertobat model baru, dikit-dikit Dikit-dikit dicicil gitu. Kalau sateknya khawatir Khawatirnya Kaget. ketika nyicil gitu loh. Sedikit-dikit Balik mana? Bukan, terus mati sebelum selesai. iya. Repot Itu kan? Belum sempat Iya. tobat. ya. Ya kalau masalah makruh ya masih dikit-dikit bisa, Iya. tapi kalau masalah haram nggak boleh dikit-dikit. Misalnya masalah makruh itu apa? Masalah makruh itu. Nggak berani bilang rokok ini. Ya. Ya sudah nggak usah dibahas Udah, ya. ya, Itu yang oke. pertama, berhenti dari perbuatan dosa seketika itu juga. Ya, jelas. Yang kedua, wa ayyandama ala fi'liha. Menyesali perbuatannya, harus nyesal. Aduh iya, saya sudah melakukan ini. Saya melakukan perbuatan ini. Kenapa kok saya suka mabuk-mabukan? Tahu kenapa? Botol orang yang sering mabuk-mabukan kok kecil, tahu kan? Ya. Botol tahu bentuknya botol gini, terus gini. Besar bawah, ya. Kenapa botolnya kok kecil? Kok botolnya sih? Apa- Pegangannya itu, Iya. lehernya kok kecil kenapa? Ya. Kenapa kira-kira alasannya? Karena saat dipegang itu ada kenikmatan. Itu Ustaz ya. Bukan, karena sering dicekik. Wah, Makanya. sering dicekik ya. Iya kan, yang dipegang Iya. sini. Akhirnya ya kecil. Berarti Ustaz tahu sejarahnya botol Oh, ya? iya. Oh, dulu itu botol itu lehernya gemuk. gemuk. Karena sering dicekik menjadi mengecil ya.
Wah, kalau nyekik tangannya Pak Salman, Bisa, Pak. iya, yang ada akiknya, botolnya bisa pecah itu ya. Iya, beda. Itu ada kekuatan ya. Kekuatan di luar kekuatan yang sebenarnya kekuatan. Jadi Pak Salman benar-benar kuat ya. Wah. Nah iya, Pak Iya. Salman pernah cerita ke saya. Ustadz, saya kalau bawa tongkat ini, ya, Iya. saya kalau bawa tongkat di sini, duduk di restoran gratis, Ustadz. Oh, iya. Duduk nggak makan. Duduk gak makan. Duduk. Oh, duduk Gratis, aja ya. Iya, gratis. Oh. Ini Duduk. termasuk ilmu ini. Jadi duduk loh ya, nggak makan. Iya. Gratis. Bahkan cewek-cewek Duduk mendekat saja. Ustadz, yang lewat. Jadi Masuk kan? masuk, ya, Masuk. masuk akal ya. Cuma melukai perasaan. Iya. Itu yang kedua, ya. Harus merasa menyesal. Menyesal. Yang ketiga, wa ayyazima alla ya'uda ilaiha, berniat untuk tidak mengulangi lagi. Lah ini itu kalau hubungannya dengan hak-hak Allah. Tetapi kalau hubungannya dengan manusia, pernah menghibah ke seseorang, Iya. pernah menyakiti seseorang. Nah, itu harus minta maaf, tambah satu syaratnya. Iya. Repot kan? Nah, malah dalam hadis itu disebutkan al-ghibatu asyaddu minaz zina. Ghibah itu lebih berat daripada zina. Ayo, kira-kira kalau disuruh milih Pak Herman milih yang mana? Pak Salman dulu. Iya. Kalau Pak Salman Ada hadis iya. mengatakan seperti ini, al-ghibatu asyaddu minaz zina. Iya. Ghibah itu lebih berat daripada zina. Kira-kira kalau ada hadis seperti itu lebih milih ghibah atau zina? Kayaknya anak Cina kayak. Wow. Oh, ngawur ya. Kalau Pak Salman ada bilang zina ya. Kalau saya ini tak istikharah dulu. Kalau maksiat ya nggak boleh Iya, diistikharah. nggak boleh ya. Oh, pilihan jodohnya jelek nggak boleh istikharah ya. Ada ilmu kan ya. Sesuatu yang baik. Ya. Sama-sama jelek, ghibah sama zina kok istikharah. Jadi maksudnya hadis ini al-ghibatu asyaddu minaz zina. Ghibah itu lebih berat daripada zina. Cara pertaubatannya. Kalau zina itu dosanya kepada Allah. Kalau hak-hak kepada Allah, caranya 3. Ya. Seperti yang tadi saya sebutkan. berhenti. Yang pertama berhenti, 2 menyesal, yang ketiga Tidak mengulangi. tidak mengulangi. Ya. Tapi kalau ghibah hubungannya dengan manusia, 3 tambah 1, satunya adalah minta maaf. Lebih berat maksudnya. Mencari orangnya. Mencari orangnya, kalau orangnya sudah mati gimana caranya? Ayo. Iya. Repot juga. Minta maaf secara goib Ustaz. Barangkali ada ilmunya ya. Nah, kalau ini saya ingat Ustaz ya. Ada teman saya ya. Waktu SMP itu ngambil uangnya temannya itu 2.000 ya. Terus pada kurang itu berjalan kan sudah nggak ketemu. Tidak ada kontak yang saya hubungi. Itu cara menyelesaikannya. Itu uang 2.000 kalau dikuruskan dengan kalau waktu diganti 10.000, dimasukkan kotak infak, diniatkan untuk yang saya juri itu amalannya. Itu menjadi bisa dilakukan atau enggak apa-apa jawabannya Ustaz. Jadi cara yang pertama, kalau kita pernah mencuri uangnya teman kita ya, dan kita sudah bertobat, kan harus kembalikan kan? Ternyata Ya, orang-orangnya sudah nggak di sini. Pertama cari info dulu. Jadi cara pertama cari info. Di mana rumahnya? Oh ternyata memang nggak ada. Tetangganya ditanya. Emang harus gitu, harus usaha dulu. Dan ternyata memang sudah hilang informasinya. Maka cara yang kedua adalah seperti itu, sedekah atas nama orang itu sambil memohonkan ampun. Ya Allah, ampuni dosa teman-temanku ini, sedekah karena saya pernah mencuri, saya atasnamakan si dia. Itu salah satu caranya setelah usaha mencari info seperti tadi. Saat cari info itu biayanya lebih besar Ustaz. Oh iya, Kan kemana-mana ya, makanya biaya. jangan melakukan dosa yang ada hubungannya dengan Dengan hak-hak manusia, manusia. Berat. Makanya tadi lebih berat. Lebih berat. Ya. Kalau Allah langsung tinggal angkat di tengah malam, ya Allah, nangis. Allah itu Maha Pengampun. Iya, ternyata menghibah. Nah, Itu berat. ternyata lebih berat Daripada? daripada Zina dari Zina, segi ya. cara bertaubatnya, Iya, cara bertobat, bukan malah dari cara enaknya. Ini malah Mas milih Salman zina. tadi kok milih. Mas Salman tadi milih gitu. Lah Pak Herman kok istikharah? Ya, podo salah ini ya. Sama. Ya. Nek ngomong gak punya ilmu gue enak. Nek salah langsung dibenarkan ya. Nah, ya, itu gunanya belajar pada guru. Ya. Kadang-kadang kan ada orang belajar baca buku lewat internet, sebenarnya boleh untuk menambah wawasan. Ya. Tetapi yang perlu kita ingat, kalau kita belajar langsung dari buku, baca di internet, melihat YouTube, ketika kita salah memahami, nggak mengingatkan kita. Internet, YouTube itu nggak bisa ngomong, salah masalah apa? Pemahamanmu salah. Tetapi kalau ada gurunya, salah, bukan gitu maksudnya. Diingatkan, istikharah itu nggak boleh antara ghibah dan zina kok istikharah. Akhirnya diingatkan.